khususnya, ya, ada beberapa penyimpangan yang saudara identifikasi dan saudara terangkan. Ya. Di poin 10 huruf A ini ada peningkatan kuota impor. Ya. Nah sebelum masuk ke poin A ini saudara menyampaikan narasi atau keterangan adalah pada saat menjabat selaku komisaris utama PT Pertamina Persero sejak November 2019 ya sampai dengan 2024 terdapat beberapa penyimpangan. Ya, nanti saya singkat aja ringkas. Di antaranya adalah saya memulai dari poin A ini. Adanya peningkatan kuota impor minyak mentah dan impor produk kilang. Itu yang apa? Perasa itu yang saya garis bawahi ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa sih yang terjadi di sana? Jadi sehingga yang disebut saudara penyimpangan mengidentifikasi ini selaku penyimpangan. Silakan. Ketika ada laporan tender editif untuk blending di kilang itu bermasalah untuk Patra Niaga. Saya lupa waktu itu untuk Pertamax Turbo atau apa gitu loh. Yeah. Nah disitulah kita periksa, kita panggil periksa. Kenapa bisa terjadi gitu loh. Nah itu yang kita lakukan. Yeah. Karena ada laporan, terus kami juga temukan ada pengadaan, itu berapa PT itu, satu PT diganti nama. Maka itu juga kami sampaikan. Itu juga ada juga penyimpangan, harga pengadaan itu barang sama, ganti nama bisa berbeda. Nah itu semua kami periksa, kami laporkan pada direksi untuk diperbaiki. Makanya saya sampaikan, kalau sistem procurement kita perbaiki, di RKAP 2024, direksi tanda tangan semua, itu kita akan penghematan 46%. Ya. Itu yang saya maksud, penyimpangan di sini adalah yang mengganggu optimalisasi biaya kami. Nah, jadi mahal pengadaannya. Baik. Ini kan salah satu output ya dari tugas pengawasan Dewan Komisaris ini adalah memberikan juga masukan. Ya, betul. Saran. Ya. Kalau misalnya ya direksi menemukan satu pelanggaran atau penyimpangan yang serius nih dilakukan oleh direksi atau terkait dengan tata kelola yang ada di holding maupun subholding, outputnya apakah juga saran atau rekomendasi atau dia produknya tertentu gitu loh? Rekomendasi ini pecat Pak. Ya? Pecat direksinya. Direksinya. Kalau ada kasus. Kalau misalnya ada pelanggaran Ya, serius. sayangnya 2 tahun terakhir keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tidak melalui Dekom sama sekali. Langsung di bypass oleh Menteri BUMN. Makanya di situ saya sampaikan pada Pak Jaksa yang pertama. Ya. Di situ saya sampaikan pada Pak Presiden, kalau Anda betul-betul mau saya perbaiki Pertamina, kasih saya jabatan dirut atau enggak sama sekali. Dan ketika usulan saya ditolak soal subsidi segala macam, program tidak lakukan, saya nyatakan saya mundur. Saya bukan kejar gaji, bukan kejar jabatan. Saya kejar legacy untuk memperbaiki Pertamina kok. Kalau Anda nggak sepakat dengan saya, walaupun Anda presiden, saya berhenti. Oke, cukup. Itu ya. saya lakukan Pak. Udah saya tangkap itu ya. Sebetulnya pertanyaan saya gini, Rikas Pak ya. Kalau dia sifatnya pelanggaran atau penyimpangan, itu kan tadi tetap outputnya adalah rekomendasi kan. Seperti itu ya. Ya. Nah saya kembali ke bentuk penyimpangan yang saudara sebut di poin 10 huruf A. Ya. Di antaranya adalah peningkatan kuota impor nih. Ya. Ada isu yang kemudian menjadi perhatian Dewan Direksi nggak? Apa sih yang masalah dengan peningkatan impor itu? Saya tidak mengatakan penyimpangan di impor loh. Ini yang saya sebut tuh di B itu bisa dibaca Pak. Jadi jangan menyatakan. Sebentar saya bacakan ya. Iya, bukan penyimpangan impor loh Pak. Kita melihat ada peningkatan kuota minyak mentah, Pak ya. Bapak bacakan aja Pak. Harga lebih tinggi, kita udah panggil mereka. Kita curiga, sebagai orang dagang curiga dong Pak. Nah di situ juga kenapa saya panggil Pak Joko, ternyata juga ditemukan di lapangan dari orang kilang, kadang-kadang dari hulu ini ngejar target akhir tahun, dia mengirimkan bukan cuma minyak mentah Pak, ada air dan ada pasir. Itu yang membuat kilang itu ketika kami bagi subholding, kilang merasa dirugikan oleh keuntungan subholding hulu. Karena hulu yang penting saya melaporkan saya lifting sekian. Padahal di lifting itu dia sikat itu cepat, pasir dan air keangkat. Dia kirim ke kilang. Oke. Dulu sebelum, enggak saya punya jelaskan supaya Bapak paham. Supaya Bapak paham teknis juga nih. Mohon izin yang mulia, boleh saya ingatkan. Mohon izin yang mulia. Kalau boleh, biarkan saksi ini selesai memaparkan. Biar paham kita. Selama ini kita kurang paham. Ya, mohon izin yang mulia.
konteks pertanyaan saya ingin mengingatkan kepada saksi, konteks pertanyaannya kami adalah yang terkait dengan pertanyaan itu. Nah, saya ingin mengingatkan kepada saksi, pertanyaan kami sebetulnya bukan di situ. Jadi mohon dijelaskan dulu. Sebentar sebelum jawab ya. Sebentar. Ya. Sebelum dijawab, ya, saksi coba mencermati dulu, selesaikan dulu pertanyaan kami, baru dijawab ya. Karena konteks pertanyaan kami sebetulnya keterangan saksi juga nih. Betul. Ya? Justru saya Ya? bilang, saya mau jelaskan keterangan ini ke Ya. arah mana gitu. Saya belum Jangan- selesai. Silakan. Nah, keterangan saksi adalah ini beberapa penyimpangan itu kan keterangan saksi juga di poin 10 ini sebelum masuk ke poin A itu ya. Nah, konteks pertanyaan saya tadi adalah masih di keterangan saksi ini adalah ada peningkatan kuota impor. Nah, di sini sebenarnya detail ini penjelasannya ini. Ada misalnya tidak dapat diserap seluruhnya, tidak dapat masuk ke Pertamina itu bahasa saksi. Ini yang konteks itu yang saya ingin tanyakan sebetulnya. Betul. Jadi agak berbeda dengan tadi ya. Ya, makanya saya sampaikan, kami Dekom, kan kita awam kan, kami heran kenapa ada minyak diekspor, kenapa ada minyak diimpor. Oke, silakan. Sama kayak Pak Jaksa juga gitu loh. Kami tentu menduga ini penyimpangan kan, makanya di situ kita panggil direksi. Oke. Dari direksi dipanggil, kami jadi paham. Oh ternyata ini tidak semua kilang bisa ngolah. Terus yang kedua, teman-teman di kilang ini menolak kiriman minyak mentah dari hulu. Karena ada pasir, ada air. Makanya kami dipanggil direksi semua. Oke, sekarang kita bikin aturan baru. Kalau barangnya jelek, walaupun ini barang sendiri, tolak. Oke. Karena kalian sudah dibagi dari subholding. Tapi kalian tetap harus bisa produksi. Nah di sini kita sampaikan penyimpangan itu udah di-clearkan. Tapi penyimpangan mana yang jadi kita laporkan lagi diperiksa audit? Soal editif. Kan di bawah B ada Pak. Ya, saya belum ke Nah, B. jadi itu yang saya sampaikan. Ya, Jadi, poin A dulu. Nah itu Pak. Oke, udah ya. Nah, ini kan kemudian saudara juga menerangkan satu istilah yang kemudian ketika ini terjadi impor, harga lebih tinggi. Sebentar ya, jangan dijawab dulu sebelum saya selesai. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian ada satu isu ya yang jadi perhatian khusus dari Dewan Komisaris ketika saudara menjabat itu? Nah ini kira-kira Pertamina atau yang direksi yang di Pertamina pada periode itu ada ketidakpatuhan nih dengan permen tadi yang diterangkan oleh rekan kami, 42, ini yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, yang prioritas itu. Sampai ke situ nggak ada satu kesimpulan atau satu pemikiran, ini jadi isu nih, ketika ini terjadi terus-menerus, ini bisa menjadi satu frame bahwa Pertamina tidak patuh terhadap kebijakan dan regulasi yang sudah ditetapkan. Ya tentu kami Dewan Komisaris ini kerjanya ya suuzon. Ya. Karena kami ditugaskan dibayar untuk mengawasi. Makanya ketika terjadi kami melihat dari luar, kok kenapa impor, kenapa ekspor? Makanya tadi saya jelaskan. Setelah tahu teknis, kami paham. Tidak semua minyak mentah itu sama kualitas bisa terima dari kilang. Makanya di situ kami melihat, ini bukan kesalahan direksi untuk impor dadakan, dapat harga mahal, toh BPKP tidak ada temuan pengadaannya menyimpang atau tidak. Dan masih untung. Lalu di situ kami mengusulkan sebuah ide, kenapa tidak membuat supplier hair stock, supaya nggak usah tender terus-menerus, taruh saja barang, siapapun yang taruh barang di Indonesia kami beli, udah saya jelaskan tadi. Itu yang kami usulkan, kami selalu bukan cuma curiga, panggil, periksa, lalu kami selalu memberikan usulan. Bisa tanyakan pada direksi yang saudara jadi tersangka, saya ini udah termasuk orang paling cerewet, bukan cuma marah tapi saya pasti kasih solusi. Marah ada solusi, saya bukan sembarangan marah tapi ada solusi. Karena mereka juga orang kan, bukan orang yang mau sembarangan, gaji begitu besar kok, ada tantim begitu besar kok, masa nggak mau untang uang halal. Tapi kami selalu kasihkan solusi, itu. Baik. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.